Ya alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi di program Sains Kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, kalau sudah tiba waktunya kita berpulang, kita kembali ke Sang Maha Pencipta, apa yang Ibu harapkan? Bu, masuk sorga, apa yang Ibu harapkan buat orang yang ditinggalin? Mendoakannya apa? Kalau buat anak apa? Semoga jadi anak yang soleh, hidupnya bahagia, sejahtera. Kalau buat bapaknya yang ditinggalin gimana, Bu? Ini kenapa berat banget mau ngedoain lakinya ini? Allahu Akbar. Nah, sekarang di sesi kedua ini sudah hadir bersama kita Ustadz Kafi, yang mana nanti beliau akan menyampaikan kepada kita, ya masih dengan tema kita yang sama, ternyata ada harta yang dibawa meninggal atau dibawa mati. Apa itu? Nah, ini mengajinya dari surah Al-Lail. Fadhal, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jali makan opak. Cakep. Jawab salamnya kurang kompak. Iya. Ikan kakap makannya di laut. Cakep. Yang ngambil pada berebut. Cakep. Yang jawab salam gak nyaut, saya khawatir lagi diliatin malaikat maut. Iya. Biar beda tuh. Iya. Karena hukum jawab salam itu mudah-mudahan yang jawab salam kita doain, mudah-mudahan impiannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari jawab salamnya ketahuan, ya, jamaah ini soleh-solehah. Masya Allah, amin. Saking solehnya Ustadz David belum ajan aja udah pada sholat. Iya. Maksudnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid Sidrin Assalam. Masya Allah, yang insya Allah pada hari ini mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bu. Ya. Pak. Ya. Mau masuk surga? Mau. Mau bener? Mau. Modalnya apa? Amal. Tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Siapa yang kagak masuk surga? Kecuali, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang kagak mau. Ada yang kagak mau nggak masuk surga? Ada. Ada. Oh, ada. Ditanya oleh sahabat, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang membangkang dan enggan tidak mau masuk surga? Ternyata apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Namun sebaliknya, barang siapa yang dia punten bermaksiat dan dia membangkang kepada Rasulullah, maka dia tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, justru masuk neraka. Jadi di sini semua ahli surga. Amin. Kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, khusyuk Ustaz David. Luar biasa. Gimana mata terpejam. Ngantuk dong. Kepala tertunduk di bawah AC. Ya tapi enggak, insya Allah kita semua menjadi ahli surga. Cuma ternyata ada ciri-ciri orang yang dia nanti akan masuk neraka. Serem enggak? Serem. Siapa? Tadi udah dijelasin oleh guru kita di awal surah Al-Lail. Wa ammam bakhila wastagna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Yang pertama, mereka yang
memiliki sifat bakhil dan merasa sombong bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan hanyalah dari usaha dirinya sendiri. Orang yang punya sifat begini bakhil, dia nggak bakal yang namanya masuk syurga karena dia udah sombong. Orang Pak Bu kalau udah punya sifat pelit, jangankan ngasih harta, ngasih senyum aja sama tetangga susah. Betul? Betul. Betul enggak? Betul. Ada orang kaya, dia punya sifat pelit. Kira-kira, Bu, ya, kita mau nggak temenan sama dia? Nggak mau. Itu orang kaya saking pelitnya, begitu dia mau sholat Jumat bawa recehan 5 koin buat amal. Begitu ruku, Allahu Akbar, jatuh. Setelah selesai ditanyain sama panitia, sama ketua DKM, Pak, tadi kan saya bawa koin 5. Ini ada 4. Satunya lagi kemana ini? Ini kayaknya butuh rekonstruksi ulang. Ya. Sampai begitu, koin jatuh 1, ditanyain. Itu kalau orang pelit begitu. Padahal apa? Padahal dia lupa koinnya udah dia amalin. Dia bawa 5, yang dikasih amal cuman 1. Tuh orang pelit. Yang kedua, wa kadzdzaba bil husna. Apa? Mendustakan daripada kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di luar sana banyak orang yang sudah dinasehati tapi dia masih syirik. Di luar sana banyak orang yang sudah dinasehati masih joget-joget umbar aurat. Ada di sini yang begitu. Kalau di sini kelihatan sholat 5 waktunya nggak pernah ninggal. Amin. Amin. Ibu-ibunya taat sama suami. Amin. Bapak-bapaknya kalau ngasih istri insya Allah sebulan 20 juta. Ya, amin. Lah ini kok pada protes ya. Ini jangan-jangan perumahan ini lebih nih ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat 12 daripada surah Al-Lail. Wa inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah lah yang memberikan petunjuk. Allah lah yang memiliki akhirat dan juga dunia. Maka jangan sampai kita terlalu mengejar dunia, akan tetapi jadikanlah dunia bernilai value untuk akhirat. Ini yang harus kita perhatikan. Orang yang begini langsung ganjarannya dan peringatannya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'angdzartukum naran talazza, maka telah kami ingatkan kalian dengan apa? Neraka yang berkobar. Bu, Pak, pernah kali kena api? Pernah kesundut knalpot? Pernah? Panas nggak? Ternyata nanti di neraka ada seorang laki-laki yang dia menginjak bata daripada batu bara api neraka. Sehingga begitu orang itu menginjak batu bara dari api neraka, maka yang terjadi apa? Otaknya mendidih. Lalu sahabat bertanya, apakah ini azab yang pedih di neraka? Enggak. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dzalika ahwana nas fi yaumil qiyamah azaban. Ternyata itu nanti adalah azab yang paling ringan yang ada di mana? Di neraka. Tapi tenang, kalau di sini semua tadi ahlu syurga, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Syaratnya apa? 1. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang dia mampu mensedekahkan apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan untuk ibadah karena Allah Subhanahu ibtigha'an limardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita cari rezeki, berusahalah kita untuk cari rezeki yang halal, jangan yang haram. Kan udah dijelasin, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Baik buat kita, baik buat orang lain.
caranya baik, nerimanya baik, baginya juga Baik. Itu yang dianjurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa, harta kita yang tadinya punten biasa kita belanjakan hanya untuk urusan dunia, bernilai value untuk akhirat, dan insya Allah kekal abadi menjadi penolong kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Ya. Bu, semangat lagi, siap? Siap. Mencari rizki yang halal, siap? Siap. Kalau suami dapat duit tiba-tiba 50 juta dikasih ke ibu, ditanya apa kagak? Tanyanya bagaimana? Dari mana ini? Kalau ternyata dari pinjol, dari uang yang haram, dari judi online, kira-kira gimana Bu? Diterima atau enggak? Benar. Ini istri-istri soleh. Luar biasa, Masya Allah. Iya benar, Masya Allah. Kelihatan dari wajah-wajahnya bersinar, apalagi yang paling pojok. Kena lampu. Ya Allah. Ya udah begitu ya Bu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Pak. Ya, lemes banget ya. Siapa yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, saya punya kawan yang suka berjudi online. Nah, dari hasil judi online itu dipakai untuk menafkahi keluarganya. Bagaimana Pak Ustadz cara saya untuk mengingatkan dan menasehati beliau agar kembali ke jalan yang benar, dan apa hukumnya menurut ajaran Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bu, pertanyaannya bagus. Ibu namanya siapa? Saya Bu Nur Dari dari tadi saya mau nanya sebenarnya. Cuma ibu saking semangatnya langsung terus. Gas terus. Silakan saya Ibu grogi di perkenalkan nama depan diri. Pak Ustadz yang ganteng. dan Iya. soleh. Ibu, Alhamdulillah. Ibu bisa aja ngebalikinnya ini. Bu, jangan kenceng-kenceng ntar istri saya marah. Ibu namanya siapa? Saya Bu Nur dari Majelis Taklim Darul Sitrin. Oh, Bu Nur, silakan Ustaz. Iya, Masya Allah Bu. Yang namanya judi online itu sudah pasti hukumnya hadilah. Maka diibaratkan orang yang judi online dia akan terkena penyakit yang namanya ketagihan. Betul? Dia coba 100.000, ternyata menang. Ternyata dia coba lagi 200.000, ternyata menang. Sengaja di awal dikasih menang, tapi lama-lama dikasih kalah. Makanya orang yang judi online dia nggak bakal pernah kaya kecuali bandarnya. Betul? Maka kasih tahu yang namanya orang judi online, dia seperti orang ketagihan. Dan biasanya berhenti kalau misalkan udah kena azab atau kena musibah apa? Motornya dijual, mobilnya dijual, rumahnya dijual. Dan setiap orang yang melakukan judi online, dia diibaratkan seperti apa? Orang yang sedang terlilit ular piton. Dia terkekang di situ seakan-akan dia tidak bisa keluar. Dan yang ada adalah ingin yang namanya mendapatkan rezeki yang namanya nyari duit di zaman sekarang bisa dinasehati Pak, Bu. Kagak ada yang instan, bohong. Tiba-tiba kita dapat duit, langsung 2 miliar. Ada begitu? Ada enggak? Enggak ada. Langsung tiba-tiba rezeki ada dari Allah. Bisa itu, tapi kecil kemungkinannya kalau kita enggak ada usaha. Yang paling benar udah. Bagaimana caranya? Kita bandingkan dengan orang-orang yang mampu mencari rizki dengan luar biasa walaupun sudah tua renta. Bagaimana cara nasihatinya? Jangan praktekkan untuk diri kita. Coba lihat orang lain. Bilang, Bun, Pak, jangan udah tinggalin judi online. Cari yang halal. Noh, nenek itu udah tua. Umurnya 70 lebih. Tapi dia masih mau berdagang. Dari subuh jam 2 sampai pagi sampai siang dia dagang goreng-gorengan, Bu. Bener nggak?
Dagang nasi uduk kan kapan jualnya, Bu? Pagi. Masaknya kapan? Malam. Pagi-pagi 2.000 untungnya, 1.000 untungnya. Tapi apa? Masih ingin mencari harta yang luar biasanya lagi. Dia sedekahkan untuk orang lain. Maka itulah yang harus kita lakukan. Bahwa kita semua tahu sepakat bahwa yang namanya judi online itu haram. Namun terkadang banyak orang juga yang tergoda dengan yang namanya judi online. Makanya ibu kalau misalkan suaminya ketawa-tawa sendiri, ibu harus periksa tuh Bu handphonenya. Apalagi kalau ngeliat handphone tiba-tiba diketawa-tawa sendiri, gitu. Terus ditanya, gitu Pak lagi ngapain Pak? Gitu. Begitu dilihat, oh ternyata lagi ngapain Bu? Ya nggak lagi ngapa-ngapain gitu. Karena apa? Karena biasanya yang terjadi itu orang melakukan seperti itu karena kepepet. Pengen rezeki carilah yang halal. Diambilnya baik, mendapatkannya baik, dikeluarkannya juga dengan cara yang baik. Coba lihat Safa dan Marwa. Kita melakukan sa'i, Safa dan juga Marwa. Sa'i artinya usaha. Mulailah dengan apa? Yang bersih. Akan kita mencapai kepuasan yang tinggi kalau kita mulai dari setiap yang bersih. Insya Allah kalau ibu-ibu ini Masya Allah rezekinya halal semua. Orang yang mencari rizki halal Insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Makasih Bu. Judi itu udah pasti nggak bakal bikin orang kaya. Iya Ustaz ya. Betul. Apalagi kalau kita mungkin nggak cuman ikutan judi. Kalau ikutan judi iya, tapi agak sedikit juga loh Ustadz orang yang kerja di perusahaan judi online. Ada. Ya kerja di perusahaan, kerjanya halal. Tapi yang dia kerjain nggak halal. Ya, niat kerjanya halal. Tapi tempat kerjanya, dari tempatnya apa yang dia kerjain itu haram. Duitnya duit haram gitu Ustadz ya. Betul. Nah yang kayak gitu tinggalin deh ya. Tinggalin pekerjaan seperti itu. Baik. Kita akan bagi-bagi keberkahan nih buat ibu-ibu dan juga pemirsa melalui keberkahan bersama dengan White Coffee yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Alfian. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Kitrin Assalam, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya mau tanya dulu, mau hadiah atau tidak? Hadiah mau enggak? Hadiahnya yaitu berupa uang sebesar 1 juta rupiah dipotong pajak. Mau apa enggak? Kalau mau ubur-ubur ikan lele, langsung saja, enggak usah pakai bertele-tele. Kalau mau hadiahnya harus bisa jawab pertanyaan dari saya. Ayo siap-siap Bu ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya siap. Pertanyaannya adalah perkara apa saja yang mengiringi jenazah? Ayo angkat tangan. Wah nih ibu ini nih, ayo ibu sini maju ke depan. Ayo, nama ibu siapa? Nama saya Ibu Iriani. Ibu madep ke sana ibu ya. Nama saya Ibu Iriani, jawabannya keluarganya, hartanya, dan amalnya. Tadi namanya Ibu Iriani. Jawabannya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Bener apa kagak?
Alhamdulillah. Selamat Ibu Iriani mendapat hadiah berupa uang sebesar 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, dipotong pajak. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya saksikan selalu program Cahaya Hati Indonesia. Sambil nonton Cahaya Hati Indonesia jangan lupa ngopinya pakai Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.